Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Masih bersama Aisari, channel Belajar Nahu. Di kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema yang masih berkaitan dengan tema-tema sebelumnya di bab 3, struktur kalimat. Apa tema yang akan kita bahas hari ini? Mari kita simak, mari kita ikuti sama-sama di pertemuan ke-60 ini. Nah, pertemuan yang akan kita bahas kali ini adalah sebagai pelengkap dari pembahasan mubtada khobar yang di pertemuan ke-39 yang lalu pernah kita bahas. Hanya saja ada beberapa materi yang belum kita lengkapi. Nah, hari ini kita akan melengkapi bahasan tersebut. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita bisa menyimpulkan bahwa mubtada itu adalah isim yang terletak di awal kalimat yang tidak dipengaruhi amil, hukumnya marfu. Sedangkan khobar adalah kata atau kalimat yang menerangkan mubtada. Khobar mufrad hukumnya juga marfu. Mubtada khobar merupakan struktur kalimat sempurna atau pokok kalimat ya. Maka jika ada mubtada harus ada khobar, atau sebaliknya jika ada khobar maka juga harus ada mubtada. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Harap kalian ingat-ingat kembali, karena selanjutnya ini kita akan melengkapi pembahasan mubtada khobar dengan variasi-variasi yang lain. Nah, di kesempatan yang lalu juga kita sudah membahas beberapa pembagian khobar, diantaranya ada yang namanya khobar mufrad, khobar jumlah, kemudian khobar sibhul jumlah, kemudian nanti kita akan menambah materi yang baru yaitu khobar jumlah yang sebelumnya pernah kita lewati, karena ada beberapa hal yang harus kita lengkapi sebelum membahas mubtada khobar jumlah. Kita sudah mengetahui bahwa khobar mufrad adalah khobar yang mana kalimat atau kata yang menjadi khobar juga isim, berarti itu disebut dengan khobar mufrad ya. Sudah kita bahas. Kemudian apabila di dalam kalimat tidak ada khobar mufrad maupun khobar jumlah, maka pola kalimat jar majrur atau semi kalimat bisa menjadi khobar, namanya khobar syibhul jumlah. Ini sudah kita bahas juga di pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini kita akan melengkapi pembahasan tentang mubtada khobar jumlah yang pernah kita lewati sebelumnya. Jadi yang dimaksud dengan jumlah ini adalah kalimat ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia terdiri dari beberapa kata yang menyusun suatu kalimat sempurna. Jadi jumlah ini tidak tunggal karena terdiri dari beberapa kata yang menjadi khobarnya. Khobar jumlah ini terbagi dua. Yang pertama namanya khobar jumlah ismiyah atau jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ini strukturnya disebut juga dengan mubtada khobar ya, mubtada khobar. Kemudian yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah kita sudah tahu, yakni strukturnya fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Sekali lagi, jumlah ismiyah ini polanya adalah mubtada khobar, sedangkan jumlah fi'liyah fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Nah, kadangkala di dalam pembahasan nahu juga pembagian khobar ini terbagi dua, yaitu khobar mufrad dan khobar gairu mufrad. Khobar sibhul jumlah dan khobar jumlah ini termasuk ke dalam kategori khobar gairu mufrad. Jadi kalau kamu atau kalau kalian semua membagi atau menemui bahwa pembagian khobar tidak seperti ini, penyebutannya khobar mufrad dan gairu mufrad juga tidak masalah, karena sebenarnya intinya sama saja. Dalam metode sini, dalam metode Aisari ini kita menggunakan 3 khobar ini ya, yaitu khobar mufrad, syibhul jumlah, kemudian khobar jumlah. Nah, bagaimana contohnya? Langsung saja kita lihat agar lebih mudah, karena dengan contoh itu bisa kita memperjelas pemahaman bagaimana bentuk dari khobar jumlah itu sendiri. Kita lihat yang pertama, al-kalamu huwal lafzu. Ini ada 3 kata
di dalam kalimat ini, yaitu al-kalam, huwa, kemudian al-lafzu. Jenis katanya adalah isim mufrad, isim dhamir munfasil, kemudian isim mufrad. Nah, sudah jelas alif lam tanda isim, kemudian ini isim mufrad, berarti isim di awal kalimat, maka posisinya adalah mubtada, hukumnya marfu, ciri i'rabnya adalah dhammah karena isim mufrad. Nah, perhatikan baik-baik, isim dhamir munfasil, ada kaidah ya. Isim dhamir munfasil di mana saja maka dia menjadi mubtada. Karena menjadi mubtada, maka strukturnya seolah-olah dia punya struktur sendiri. Maka kita harus menyelesaikan dulu struktur ini sebelum menyambung ke dalam pola mubtada khobar awal ini. Ini namanya mubtada awal ya. Karena ini punya pola tersendiri dia, maka kita selesaikan dulu isim dhamir di mana saja, isim dhamir munfasil di mana saja jadi mubtada, hukumnya marfu atau marfu mahali atau mahal rofa boleh. Kemudian mabni alal fathi karena dia adalah isim dhamir munfasil. Maka lafzu ini menjadi khobar bagi mubtada sani, mubtada yang kedua ini. Karena dia harus diselesaikan dulu strukturnya, maka khobar hukumnya marfu, ciri i'rabnya dhammah karena isim mufrad. Sebenarnya dari sini kita sudah tahu untuk kalau tujuan kita sederhana yaitu untuk mencari baris dari struktur ini, kita sudah tahu mendapatkan baris yang benar, bacaan yang benar dari kalimat ini. Hanya saja apabila kita ingin menyempurnakan strukturnya untuk mengetahui lebih detail, lebih rinci strukturnya, maka kita analisa baik-baik. Ini mubtada awal tadi, mubtada yang pertama ini belum mempunyai khobar ya, karena apabila ada mubtada harus ada khobar. Sementara ini mubtada khobar ini adalah pasangannya dua, karena ini tadi kalimat yang berdiri sendiri, seolah-olah menjadi kalimat berdiri sendiri, dia adalah pola mubtada khobar yang saling melengkapi karena pokok kalimat. Sedangkan mubtada yang pertama ini belum ada menjadi khobar. Nah, maka karena ini adalah jumlah atau pola kalimat yang baru, maka mubtada awal ini boleh mengambil pola dari mubtada khobar ini sebagai khobar. Ikatan kalimatnya atau indikasi yang menunjukkan bahwa khobarnya adalah pola kalimat mubtada khobar, yaitu isim dhamir munfasil ini sebagai robitahnya, sebagai pengikat kalimatnya. Maka seperti ini ya. Nah, kesatuan antara mubtada khobar ini menjadi khobar dari mubtada yang pertama. Istilah sederhananya ganda. Ini maksudnya adalah mubtada khobar dengan mubtada dengan khobar, mubtada khobar ya. Jadi ganda. Pola mubtada khobar dengan khobar mubtada khobar yang begitu maksudnya. Ciri khasnya adalah karena di sini ada dhamir munfasil sebagai robitoh kalimatnya. Nah, dari sini maka kita dapatkan struktur bacaan yang benar atau baris yang benar, al-kalamu huwal lafzu. Nah, jadi yang kita lingkari atau kita beri tanda ini adalah pola mubtada khobar yang sekaligus menjadi khobar bagi mubtada yang pertama. Ini namanya adalah mubtada khobar jumlah ismiyah. Kemudian selanjutnya masih mirip dengan tadi, ini ada isim mufrad, isim dhamir munfasil, isim mufrad juga, berarti isim di awal kalimat posisinya juga mubtada, hukumnya marfu, ciri i'rabnya adalah dhammah karena isim mufrad. Nah, kemudian tadi rumusnya apabila ada isim dhamir munfasil, maka ini punya struktur sendiri di mana saja dia menjadi mubtada, hukumnya marfu, ciri i'rabnya mabni alal fathi. Kenapa? Karena isim dhamir munfasil. Ini marfu mahali atau mahal rafa ya. Boleh sebutannya seperti itu. Kalau seperti ini sudah cukup dulu untuk sementara supaya terbiasa. Kemudian mubtada ini setelahnya pasti khobar ya, khobar, kemudian hukumnya marfu, ciri i'rabnya dhammah, isim mufrad. Ini adalah mubtada yang pertama, ini adalah mubtada yang kedua. Mubtada yang kedua ini khobarnya adalah setelahnya. Nah, sedangkan mubtada yang pertama ini belum mempunyai khobar, maka sudah pasti ini adalah
khobarnya dalam bentuk mubtada khobar yang ganda. Berarti pola kalimat mubtada khobar menjadi khobar dari mubtada yang pertama, atau disebut juga dengan khobar jumlah ismiyah. Nah, karena hiya du'a'u ini mempunyai satu kesatuan struktur tersendiri, boleh dia menjadi khobar ismiyah. Berarti bacaan yang bisa kita ambil dari kalimat ini sesuai dengan strukturnya, yaitu as-sholatu hiya du'a'u. Salat adalah doa. Kemudian selanjutnya itu tadi adalah contoh untuk mubtada khobar jumlah ismiyah. Berikut ini kita ambilkan contoh untuk mubtada khobar jumlah fi'liyah. Di sini cuma ada dua kata, sangat mudah ya. Ini isim mufrad, kebetulan nama orang, alamiah, yakumu. Ini fi'il mudhari, lam yatasil bi akhirihi syai'un. Zaid sedang berdiri. Maka isim di awal kalimat posisinya mubtada, hukumnya marfu, ciri i'rabnya dhammatain karena isim mufrad, kebetulan nama orang, maka dia bisa juga disebut alamiah. Nah, kemudian karena fi'il, berarti fi'il ini punya struktur tersendiri juga. Tidak boleh langsung kita letakkan menjadi khobar. Ya, tidak boleh. Sekali lagi, kalau fi'il itu punya struktur tersendiri, jumlah fi'liyah berarti, maka tidak boleh langsung kita letakkan menjadi khobar di sini. Harus kita selesaikan dulu strukturnya, yaitu hukumnya marfu li tajarrud. Kenapa? Karena tidak dipengaruhi huruf nasab dan jazam. Ciri i'rabnya adalah dhammah saja karena dia termasuk fi'il mudhari lam yatasil bi akhiri syai'un. Fa'ilnya sudah ada, yaitu dhamir huwa yang kembali kepada si Zaid. Nah, pertanyaannya sekarang, karena ini sudah selesai strukturnya, untuk mencari bacaan ya. Tetapi kalau dari kelengkapan struktur kalimat, pola kalimat, mubtada ini masih memerlukan pada khobar, sedangkan khobar mufrad tidak ada lagi di sini, maka kemudian khobar jumlah ismiyah juga tidak ada ya, maka fi'il dan fa'il atau jumlah fi'liyah ini boleh menjadi khobar, namanya khobar jumlah namanya. Jadi al jumlatu minal fi'li wal fa'il khobarun, artinya pola kalimat dari fi'il dan fa'il menjadi khobar dari mubtada yang pertama ini. Jadi kesatuan antara fi'il dan fa'il yang dikandung kalimat yakumu ini menjadi khobar, namanya khobar jumlah fi'liyah. Keterangannya di sini ya, al jumlatu minal fi'li wal fa'il khobarun. Pola kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'ilnya menjadi khobar dari mubtada ini. Nah, maka bacaan yang paling tepat yaitu Zaidun yakumu. Zaidun yakumu. Zaid sedang berdiri. Selanjutnya, nah nanti kita ketahui kenapa tidak boleh langsung distrukturkan menjadi khobar untuk jumlah fi'liyah. Kita lihat contoh yang berikut ini. Zaidun, Zaid tidak duduk. Zaid tidak duduk. Nah, di sini ada tiga kata, Zaid, isim mufrad, alamiah, huruf jazam, fi'il mudhari lam yatasil bi akhirihi syai'un. Nah, seperti tadi ya. Jadi Zaid isim di awal kalimat mubtada, hukumnya marfu, ciri i'rabnya dhammatain karena isim mufrad. Kenapa pola jumlah fi'liyah tidak boleh langsung menjadi khobar? Tadi pertama alasannya karena dia punya struktur tersendiri. Jumlah fi'liyah punya struktur tersendiri. Kemudian karena dia punya struktur sendiri, maka dia harus diselesaikan dulu strukturnya. Nah, karena ini polanya adalah jazam majzum, maka kita selesaikan dulu pola kalimat jazam majzumnya. Lam adalah huruf jazam, yaqud hukumnya majzum karena ciri i'rabnya adalah dhammah. Maksudnya adalah sukun ya. Ciri i'rabnya adalah sukun karena dia adalah fi'il mudhari lam yatasil bi akhiri syai'un. Fa'ilnya kembali kepada Zaid, dhamir huwa. Karena belum lengkap,
mubtada ini belum memiliki khobar, maka boleh pola kalimat jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'il ini menjadi khobar dari mubtada yang pertama. Oleh karena itu juga ya, kalau di sini kita langsung letakkan khobar, maka kamu pasti akan bingung mengi'rabnya seperti apa. Jadi itu alasan kedua kenapa tidak boleh langsung menjadi khobar. Ya, yang intinya karena jumlah fi'liyah itu punya struktur tersendiri yang harus kalian strukturkan atau kalian selesaikan dulu i'rabnya sebelum melengkapi kalimat yang lain. Nah, ini juga contoh adalah mubtada dengan khobar jumlah fi'liyah dengan variasi jazam majzum. Nah, yang dilingkari ini adalah satu kalimat utuh atau jumlah yang utuh yang menjadi khobar dari mubtada. Berikutnya, mereka sedang membaca kitab hadis. Mereka sedang membaca kitab hadis. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kata dalam kalimat ini, isim dhamir munfasil, kemudian af'alul khamsah, isim mufrad dan isim mufrad. Isim di awal kalimat, posisinya mubtada, hukumnya marfu, ciri i'rabnya mabni ala sukun. Kenapa? Karena dia adalah isim dhamir munfasil. Nah, ini juga af'alul khamsah termasuk fi'il mudhari, berarti tidak boleh langsung kalian letakkan khobar karena dia punya struktur tersendiri. Kita selesaikan dulu marfu li tajarrud. Kenapa? Karena tidak dipengaruhi huruf nasab dan jazam di depannya. Ciri i'rabnya adalah nun karena termasuk ke dalam af'alul khamsah. Pelakunya sudah ada, yaitu dhamir hum yang kembali kepada hum di depan ini. Mereka sedang membaca kitab hadis. Kemudian fi'il sudah ada, fa'il sudah ada, maka kitab ini menjadi maf'ul bih, hukumnya mansub, ciri i'rabnya fathah karena isim mufrad sekaligus menjadi mudhaf. Alasannya karena dua isim beriringan tidak beralif lam. Mudhaf, maka hadis mudhafun ilaih, hukumnya majrur, ciri i'rabnya kasrah karena isim mufrad. Nah, ini kalau seperti ini saja, maka kalimat itu sebenarnya sudah kita bisa temukan i'rabnya. Hanya saja untuk melengkapi mubtada khobarnya, ini kan belum ada khobarnya. Nah, seperti tadi, khobar mufrad tidak ada lagi kalimatnya. Karena apa? Karena yaqra'una kitabal hadis ini adalah satu kesatuan jumlah fi'liyah. Berarti kalimat di sini untuk khobar mufrad tidak ada, khobar jumlah ismiyah juga tidak ada, maka yang ada hanya jumlah fi'liyah. Berarti khobarnya ini adalah dalam bentuk jumlah fi'liyah. Nah, kita tambah keterangannya di bawah, al jumlatu minal fi'li wal fa'il khobarun. Pola kalimat jumlah fi'liyah yang dikandung kalimat yaqra'una ini menjadi khobarnya. Karena alasannya apa? Karena di dalamnya ini ada fi'ilnya dan ada fa'ilnya. Nah, bacaan yang lengkapnya yaitu hum yaqra'una kitabal hadisi. Sesuai dengan struktur ini, mubtada dengan khobar jumlah fi'liyah. Hum yaqra'una kitabal hadisi. Mereka sedang membaca kitab hadis. Nah, itu saja untuk pembahasan melengkapi tema kita tentang mubtada khobar. Silakan kalian berlatih untuk soal-soal berikut agar lebih terampil dalam mengi'rab, khususnya tema tentang mubtada khobar maupun jumlah fi'liyah serta variasi-variasi hingga tema bahasan kita dengan mubtada khobar jumlah. Mudah-mudahan kalian semakin mahir, semakin bisa, semakin paham untuk pelajaran nahwu yang sudah kita bahas. Asal rajin berlatih dan sering-sering menambah kosakata agar nanti ketika menerjemahkan juga lebih mudah. Itu saja untuk pertemuan kali ini, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.